dalam modul 1.4 tentang budaya positif, Diana Gosson dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Diana Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam diskusi ruang kolaborasi modul 1.4, kami disajikan 4 buah kasus yang berkaitan dengan posisi kontrol tersebut. Melalui diskusi yang menarik, kami menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan atas keempat kasus tersebut dan kemudian memberikan tanggapan sekaligus kesimpulan. Dari hasil diskusi yang kami lakukan pada kasus yang pertama, kami memperoleh beberapa analisis atas kasus tersebut, antara lain Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar sehingga digantikan oleh Ibu Eni. Vivi dan Natali bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah dan mengingatkan untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ibu Eni melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Santi. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Pada akhirnya Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi menanyakan gagasan mereka untuk memperbaiki kesalahan. Natali dan Vivi mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan penerapan keyakinan kelas. Natali dan Vivi mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut dan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Pak Hasan selaku kepala sekolah. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari analisis kasus tersebut, kami kemudian memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada, antara lain: pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kemudian kami menjawab, langkah yang dilakukan Ibu Santi adalah menanyakan keyakinan kepada Vivi dan Natali, apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dan kami menjawab, Vivi dan Natali sudah melakukan restitusi yang tepat, yaitu dengan mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan memilih tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Dan kami menjawab, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai teman. Terlihat dari perkataan, ayolah, tugasnya dikerjakan nanti. Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Dengan begitu, Vivi dan Natali tidak menanggapi perkataan Ibu Eni dan justru tertawa sambil berkata, ah Ibu, santai saja Bu. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan atau Kepala Sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Tanggapan dari pertanyaan keempat adalah, jika saya sebagai Pak Hasan, saya akan menghargai dan menghormati langkah restitusi yang diambil oleh Ibu Santi, kemudian menindaklanjuti gagasan terkait penerapan keyakinan kelas yang diusulkan oleh Vivi dan Natali. Analisis kasus yang kedua, Sabrina bangun terlambat, kemudian Sabrina terburu-buru ke sekolah dan tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Pak Lukman menanyakan apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Sabrina meminta maaf
dan memohon agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Pak Lukman tetap bersikeras meminta Sabrina melepas sepatu, dan kemudian seharian Sabrina tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas. Dari analisis kasus yang kedua, kemudian kami memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Kemudian kami menjawab, posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum, karena beliau memberikan opsi hukuman kepada Sabrina untuk mengambil sepatu ke rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Namun Pak Lukman bersikeras agar Sabrina melepas sepatunya dan tidak bersepatu seharian, yang menyebabkan Sabrina hanya terdiam diri di dalam kelas karena menanggung malu. Kemudian pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Dan kemudian kami menjawab, menanyakan kepada Sabrina terkait peraturan sekolah, menanyakan alasan Sabrina mengapa memakai sepatu yang keliru, menanyakan tentang keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati. Kemudian pertanyaan ketiga, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut? Kemudian kami menjawab, nilai-nilai itu adalah nilai kebajikan, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, melaksanakan komitmen, menghargai orang lain, mandiri. Dan kami kurang setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Lukman karena langsung memberi hukuman kepada Sabrina tanpa memberikan kesempatan Sabrina untuk mencari solusi. Selanjutnya analisis kasus yang ketiga. Yang pertama, Fajar terlihat tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh saat Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Ibu Dani meminta Fajar ke depan untuk menjawab soal. Fajar tampak malas-malasan dan sesampainya di depan hanya diam dan terpaku. Ibu Dani mengatakan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Nilai bahasa Inggris Fajar tidak terlalu bagus. Setiap kali ditegur, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Fajar diam membisu ketika Ibu Dani mengatakan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dari analisis kasus yang ketiga, kemudian kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kemudian kami memberikan jawaban, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawaban kami adalah, kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang. Dengan alasan Fajar merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dani. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dani dan dikatakan kepada Fajar? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Kemudian kami menjawab dalam kalimat, sepertinya kamu tidak memperhatikan saat ibu menjelaskan materi tadi. Apakah sedang ada masalah di rumah? Apakah kamu sedang tidak enak badan? Kalau seperti ini terus, kira-kira sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kemudian kami menjawab, menggali informasi dengan mengajak diskusi Ibu Dani dan Fajar terkait permasalahan yang dialami, menggali informasi mengenai kondisi Fajar kepada keluarga, meminta informasi kepada rekan sejawat atau teman-teman Fajar. Kemudian yang terakhir adalah kasus yang keempat. Dari kasus yang keempat tersebut, kami mendapati analisis yang pertama bahwa Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Kemudian mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Guru piket melerai dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti selaku kepala sekolah berupaya menenangkan mereka. Dino bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati
dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Dan kemudian Dino ingin memperbaiki kesalahan dengan mengelem kancing kemeja Anto. Ibu Suti menyarankan Dino menjahit kancing kemeja dengan belajar kepada Bapak Irfan. Dari analisis kasus yang keempat, kemudian kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, yakni posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Dan kami menjawab yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah yang pertama menstabilkan identitas, yakni dengan bertanya, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian melakukan validasi tindakan. Dino menceritakan kejadian tersebut. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, di mana Ibu Suti menanyakan keyakinan sekolah. Selain itu, Ibu Suti memberikan solusi kepada Dino untuk menjahitkan kancing baju. Kemudian pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto juga dikuatkan oleh Ibu Suti? Kemudian kami menjawab penguatan kepada Dino yakni dengan menanyakan keyakinan sekolah, memberi solusi cara memperbaiki kancing baju yang terlepas dan memberi kesempatan Dino untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan. Kemudian penguatan kepada Anto yakni memberikan keyakinan bahwa kancing bajunya akan selesai diperbaiki. Dan yang terakhir pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Kemudian kami memberi penjelasan nilai-nilai kebajikan antara lain tanggung jawab, komitmen, mandiri, dan nilai-nilai kebajikan dengan alasan nilai-nilai tersebut terwakili oleh Ibu Suti yang menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri sebagai manajer, memberi solusi, dan mengajarkan kemandirian. Dari penyampaian materi diskusi dan hasil diskusi, kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain. Berikut pertanyaan dan jawaban yang kami berikan. Dari diskusi pada ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif, kami kemudian memperoleh kesimpulan bahwa seorang guru dalam praktek segitiga restitusi dapat mengambil posisi kontrol yang tepat, apakah sebagai teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Dan tentunya yang paling ideal untuk menumbuhkan budaya positif adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi ini membantu murid-murid untuk dapat menyuarakan haknya dan keinginannya. Bahkan murid bisa melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Demikian hasil diskusi dari ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam, semangat, dan bahagia.